Puji Tuhan, kita bertemu lagi di Karismata Kids. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Sebelumnya, pastikan dulu posisi kalian lagi ngapain. Ayo, kalau lagi rebahan, ayo ambil posisi yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan. Ayo, sekarang duduk semuanya. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum memuji Tuhan. Jadi, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sangat baik. Sebentar, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu juga, Tuhan. Tolong berkati kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalian pernah belajar tangga nada enggak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pernah ya? Kita mau nyanyi itu. Kalau yang belum tahu lagunya, kita belajar bersama-sama, oke? Dari firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak
Shalom adik-adik, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kasih-Mu. Tuhan, Roh Kudus berikan pengertian kepada kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun tempat ini, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan juga pesan yang Tuhan sampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik badannya sehat, kuat, itu karena apa? Asupan makan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Dan juga minum minuman yang cukup, minum air putih yang cukup. Ya, 1 hari itu berapa gelas? 8 gelas. Ada 8 gelas. Jadi adik-adik di rumah kalau mau badannya sehat dan kuat, harus makanan yang bergizi. Makanannya apa aja? Ada sayuran, ada wortel nih, wortel. Untuk apa? Untuk kesehatan mata. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Daging, telur, ikan, terus apa lagi? Ya, di sini. Nah, 4 sehat, 5 sempurna. Makanan, sayuran. Siapa yang di rumah nggak suka sayuran? Nggak suka makan makanan yang ada sayurnya? Ada nggak suka bayam? Mah, aku nggak mau bayam mah. Mah, aku nggak mau kangkung mah. Mah, aku nggak mau sawi. Nah, siapa yang di rumah hanya makannya sama telur saja, nasi sama telur? Nah, itu berarti 4 sehat 5 sempurna enggak? Cuma nasi sama telur. Nah ini. Nah, di sini ada toh. Nah, lihat di bawah ini. Nah, adik-adik sudah makan sayuran seperti ini belum? Wortel, kol, brokoli, terus apa lagi? Ada? Ini sudah makan belum? Ya, wortel, terus buncis, kentang, bayam, sawi. Nah, sudah minum berapa gelas di rumah? Oke. Sudah minum berapa gelas di rumah air putih? Atau nggak pernah minum sama sekali? Nah, itu makanan dan minuman itu mempengaruhi pertumbuhan adik-adik, apalagi yang masih ini pertumbuhan adik-adik harus didukung dengan makanan yang sehat dan juga minuman. Nah, coba dibayangkan kalau sehari adik-adik nggak minum, bagaimana? Haus nggak? Oh, kalau nggak makan, haus, lapar nggak? Ya, nah saat ini kakak mengajak adik-adik untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita lihat kisahnya bangsa Israel. Kita lihat mari kita sama-sama adik-adik di rumah membuka firman Tuhan sama papa mamanya ya, membuka Alkitab ya. Dilihat di Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Nah, di sana dikatakan mana Sabat. Nah, Kak tidak akan bacakannya tapi enggak semuanya ya. Nah, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gunung Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka, aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, mereka melewati padang gurun Sin. Nah, habis gitu mereka ini kelaparan, bekalnya yang dari Mesir sudah habis, nggak ada minum juga, mereka marah-marah. Mereka lapar, mereka haus, mereka marah-marah. Dan mereka mengatakan pada pemimpinnya, siapa pemimpinnya? Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, mereka marah-marah sama Musa. Musa, kami ini kelaparan, kami ini haus. Mana haus aku? Mana aku lapar? Mana lebih baik aku di tanah Mesir? Gak apa-apa,
aku di sana mati tapi perutku kenyang, aku nggak haus. Nah, mereka marah-marah, nggak hanya marah-marah sama Musa, tapi mereka marah-marah sama Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mana janjimu? Mana Tuhan? Aku mau makan, nggak ada makanan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah. Nah, hal inilah yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang kalau umatnya bersungut-sungut. Nah, tapi Tuhan mengasihi bangsa Israel dan meminta Musa, berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan hujan roti, yaitu mana. Mana itu apa? Nah, mana itu diperkirakan sejenis makanan yang kecil. Bentuknya kecil, putih, bulat, seperti semacam biskuit gitu ya. Nah, tipis, rasa madu. Nah, adik-adik bayangkan di rumah, pernah minum madu, nyicipi madu, manis ya, biskuit pernah coba ya, adik-adik di rumah, biskuit dimasukkan ke madu terus dimakan, rasanya bagaimana? Ya seperti itulah kira-kira mana waktu itu. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa dan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka setiap hari memungut mana setiap pagi dikumpulkan untuk makan 1 hari, tidak boleh lebih. Tapi Tuhan juga berfirman buat bangsa Israel bahwa ada hari ke-6 mereka harus memungut mana untuk makanan mereka itu dua takar untuk 1 keluarga. Jadi 1 takar itu 1 keluarga 1 hari. Tapi kalau hari ke-6 mereka memungut 2 takar untuk 2 hari. Nah, ini perintah Tuhan. Kalau hari biasa 1 takar untuk 1 hari. Tapi kalau hari ke-6 dan hari Sabat nggak boleh memungut. Nah, hari ke-6 mereka memungut 2 kali. Tapi bangsa Israel, apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel ini taat enggak sama Tuhan? Mereka tidak taat. Mereka enggak mengambil 1 takar 1 hari, tetapi mengambil lebih. Tuhan sudah bilang kepada Musa, tidak boleh lebih dari 1, tapi mereka mengambil, ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3, lebih. Mereka mengambil lebih karena takut. Mereka takut kalau besok nggak bisa makan bagaimana. Jadi diambil banyak gitu ya. Diambil banyak, akhirnya mananya itu tidak bisa buat besok. Akhirnya ada ulatnya busuk dan ada ulatnya gitu ya. Ada ulatnya busuk. Nah, di sini ketidaktaatan bangsa Israel itu dilihat sama Tuhan. Oh, ternyata umatku ini tidak taat. Mereka suka bersungut-sungut. Mereka pun juga saat menerima mana, mereka tidak merasa puas. Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan dan mereka, makanan cuma roti saja rasa madu, apa ini? Tapi gak apa-apa lah, biar aku gak lapar gitu. Tapi mereka tidak ada rasa ucapan syukur. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka membayangkan di bangsa Mesir itu ada makanan yang enak, daging seperti ini. Seperti ini ya, makanan-makanan ada buah, ada daging semuanya. Mereka membayangkan itu. Mereka tidak mengucap syukur, memakan makanan mana dengan tidak ada rasa ucapan syukur. Nah, hal ini yang Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak senang gitu ya. Nah, kita boleh belajar adik-adik dari bangsa Israel ini. Tuhan tidak senang bahwa bangsa Israel bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Nah, kita boleh belajar. Nah, dari kebenaran firman ini kita boleh belajar apa? Satu hal, kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan. Dengan cara bagaimana kita mengucap syukur? Bila papa mamahnya menyediakan makanan buat adik-adik, adik-adik habiskan. Jangan ada sisa. Nah, itu salah satu bentuk ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan melewati papa mama. Terus yang kedua, jangan membuang-buang makanan ya. Jangan pernah membuang-buang makanan. Dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati makanan ini. Tuhan memberkati papa mamaku yang sudah bekerja keras menyediakan makanan untuk aku biar aku tumbuh sehat. Nah itu. Jadi adik-adik pun juga belajar ya. Belajar tentang hal ini. Kita boleh belajar dari bangsa Mesir bahwa itu tidak
Tuhan tidak senang. Ya, nah itu. Nah, kalau seperti aku pengen ini, mah aku nggak mau ini mah, aku nggak mau ini mah, ini nggak enak, nggak mau makan aku. Nah, siapa yang di rumah seperti itu? Kalau di rumah aku nggak mau makan ini, nggak enak loh mah, mau aku makan. Nah, mulai sekarang berubah ya adik-adik ya, mengucap syukur ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita mengucap syukur. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan apa yang kami perlu sekarang ini dan selamanya. Berkati papa mamaku yang bekerja keras menyediakan makanan untuk aku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah untuk ayat hafalannya kita lihat di Filipi 4 ayat 19. Di sana katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Oke, saya ulangi ya, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.